Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 mata kuliah telaah pembelajaran PAI di MI. Di sini kami akan mewawancarai Bapak Fauzi. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Safiatul Ulia Hariroh dan ini rekan saya. Nama saya Anafisatul Masruroh. Dan di sini Saya Nurul Fadilah. Saya Sifatul Putri. Nah, di sini kami akan mewawancarai Bapak terkait tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Untuk rencana pelaksanaan pembelajaran PAI untuk kelas 3 sama kelas 4 tuh bagaimana ya Pak ya? Kalau sebelum mengajar apakah sudah direncanakan atau belum ya Pak? Ya, kami memang mengajar untuk PAI kelas 3-4, tapi karena di madrasah itu kan pelajarannya dipisah ya. Jadi kalau kelas 3 itu ada fikih, Quran hadis, akidah akhlak, SKI. Saya kebetulan mengajar 3 mapel di kelas 3, bahasa Arab, Quran hadis, dan SKI. Nah ini karena harinya bersamaan saat ini kan belum dipisah antara. Jadi selama pandemi ini kita PTM itu ngajarnya kelas 3 mapelnya untuk hari ini gitu ya. Jadi enggak dipisah seperti jadwal. Nah, itu tentu saja saya tetap mengacu pada RPP. Yang RPP itu biasanya RPP kan sudah tersedia sejak lama. Artinya tahun ini kan kita menggunakan KMA 183, maka RPP-nya juga KMA 183. Kita menyesuaikan. Jadi jelas itu pakai RPP karena untuk mengetahui batasan-batasan yang harus nanti kita sampaikan. Saya kira itu. Mungkin yang lain? Gini Bapak, gimana usaha Bapak buat agar kelas itu tetap kondusif saat kegiatan pembelajaran berlangsung? Oke, anak-anak sekarang itu kan Kadang ya anak-anak sekarang itu kan tidak seperti anak zaman kalian ya. Kalian lahiran tahun berapa itu? 2000 Pak. 2000 ya. 2000 itu baru awal ada HP ya. Mungkin 2006 ya katakanlah belum mengenal. Nah, sekarang anak-anak itu yang kelahiran 2010, 2011 itu sudah mengenal HP, maka otomatis ketika saya untuk bisa kondusif pembelajaran ya harus mengikuti alur pikiran anak. Jadi besok kalau kalian jadi guru ketika mengajar itu nyun sewu, walaupun saya mungkin sudah usianya 55 tahun ya, tapi saya harus memastikan saya harus tahu dalam dunia anak yang mereka hadapi. Nah itulah alat yang saya pakai untuk agar supaya anak kondusif. Jadi ketika berbahasa ya bahasakan seperti anak ya. Kemudian ketika mencontohkan sesuatu ya contohkan yang dialami anak. Yaitu hal seperti itu anak itu tertarik. Kalau mungkin saya mengajar orang dewasa terus harus mengikuti pikiran saya, walaupun terkadang guru harus memaksa diri saya seperti anak. Nah itu cara mengkondisikan supaya anak-anak kondusif ya. Dikejar waktu yang terbatas, materi yang mungkin hanya simpel sekali, bagaimana cara menanamkan materi itu masuk. Makanya saya tetap ya berusaha untuk supaya kondusif itu ya kita harus mengikuti alur pikiran anak-anak. Dan ingat kalau jadi guru itu ya harus memperhatikan semua siswa. Jadi jangan, kalau kita lihat di kelas kita itu kan ada anak yang
super, ada anak yang kepintarannya terlambat ya. Jadi itu harus dibantu semua. Jadi itulah kadang kita membuat konsentrasi anak pecah. Mungkin saya kalau mengajar mengawalnya dari yang paling mudah. Jadi seperti misalnya Quran hadis gitu ya, saya yang paling mudah. Pertama, walaupun anak-anak itu kadang tahu huruf, tapi kita pancing paling mudah. Misalnya surat apa, terus kita munculkan huruf, nanti kita pisah, jadi paling mudah. Jadi anak-anak itu merasa penasaran, itu Pak Guru itu nulis apa tuh, coba sekarang ini baca. Nah nanti setelah mereka pelan-pelan, oh itu lah hari ini kita mau belajar ini. Jadi seperti itu ya. Jadi saya kalau ngajar seperti itu, jadi yang paling mudah aja dulu, yang di anak-anak itu biasanya penasaran tentang apa, misalnya kalau SKI misalnya ya, SKI itu kan banyak cerita ya, misalnya penasaran kalau di kelas 3 itu tentang kelahiran Nabi. Nanti anak-anak ditanya, kira-kira kamu ingat enggak kamu lahirnya tanggal berapa, hari apa, satu-satu tanya, gitu ya. Di anak-anak harus mulai mengerucut, wah aku ki ngiling-ngiling tanggal, nanti kalau nggak tahu besok tanyakan ibunya, tanyakan gitu. Kalau saya sering di kelas 6 itu, kalau untuk itu saya kaitkan dengan misalnya, ini juga penting mungkin untuk seorang guru berbekal, dia harus tahu lahirnya hari apa ya, jam berapa. Rata-rata kan nggak pada tahu, mungkin jenengan juga tahu nggak jamnya jam berapa. Ini penting ini. Dan ini kalau dalam orang Jawa satu rahasia tersendiri. Jadi, lahirnya tanggal berapa, hari apa, jam berapa, siang atau malam. Nah itu terus nanti kita cerita sedikit tentang itu ya. Akhirnya anak-anak, oh aku lahir tahun ini, lah Nabi Muhammad itu lahir. Nah itu kan anak-anak udah mulai, oh Nabi Muhammad lahirnya ini, berarti podo karo iki ya Pak. Nah, nanti pada podo karo iki bulannya ya ini. Seperti itu. Nek langsung diceritakan Nabi Muhammad baru, wow. Saya nggak merasakan ya. Jadi seperti itu. Jadi saya kalau mancing-mancing sebelum pembelajaran itu sama kan materi ini, jadi aku kudu cerita tentang itu ya, banyak cerita yang walaupun anak-anak bisa melihat di YouTube, di Google, belum tentu baca toh. Anak-anak itu sering melihatnya langsung yang poin, tapi kalau ya kan, seperti saya di kelas yang lain tuh, kalau yang besar misalnya contoh jual beli yang bisa itu gimana? Mungkin gitu. Oke, cukup sekian ya observasi dari MI Ma'arif Samad, dan terima kasih kepada Bapak Fauzi yang telah menemani kami di sini ya Pak. Terima kasih. Banyak sekali pembelajaran yang kami dapatkan dari Bapak Fauzi dan dapat memberikan motivasi yang sangat-sangat baik sekali buat kami teladani. Oke, cukup sekian observasi kami di MI Ma'arif Samad ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak.